Api unggun udah disunut. Ya. Kita pembacaan Dasa Dharma. Dasa Dharma tuh pas saya lihat api tuh langsung pusing tuh di situ. Kan di pinggir saya cewek kan. Dia lihat gak di depan ada apa? Gak ada apa-apa. Mama saya punya kakek. Nah itu cucut kita. Buyut lah, buyut. Iya buyut. Terus di situ bilang dia, pulang, mama nyariin gitu. Saya jawab gak mau. Emang enggak. Biasa aja. Biasa, kayak biasa gitu. Udah tuh di situ kayak biasa lagi aja. Tapi yang anehnya saya gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Kayak ada yang ngunci. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Horor. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber kita. Dia kan menceritakan tentang kisahnya saat melakukan LDKS. Dia mempunyai kespesialan diri. Dia mempunyai kebisaan untuk melihat. Atau dia mempunyai mata batin yang terbuka. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Halo bro, namanya siapa bro? Nama saya Budi Priadi. Budi Priadi. Iya. Oke, gua Max. Iya. Oke, bisa langsung diceritakan seperti apa kisahnya? Jadi ketika saya LDKS nih, yang tahun lalu. Tahun lalu. Ya, di situ kan saya juga ketua OSIS. Ketua OSIS? Iya. Oh gila, ketua OSIS. Ketua OSIS, jadi kan awalnya guru nih nyaranin adain tuh LDKS. Nah, saya adain kan. Ya. Adain tuh. Terus ditentuin tanggalnya tuh tanggal berapa ya? Kalau saya tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2 tanggal 2 bulan Februari. Bulan Februari. 2000 berapa? 2025. Oh, tahun lalu berarti ya. Tahun lalu. Nah, terus saya kan langsung tuh cari tempat. Ketemulah di SD yayasan kita. Di SD. Nah, di situ gedung apa ya, tempatnya kayak ada lapangan gitu, halaman. Terus sekolahnya juga 2 tingkat. 2 tingkat ya. Nah, udah tuh kita persiapan tuh 2 minggu. 2 minggu bilangin ke anak-anak semua tuh, bilangin 2 minggu ke depan kita mau adain LDKS. Udah tuh kata anak-anak ya, terus langsung latihan semua. Terus udah itu kita latihan, udah sampai ke hari H. Hari H langsung tuh kan OSIS beres-beres. Ya. Nah, beres-beres tuh dari pagi, OSIS dari jam 7. Kalau anak-anak datangnya dari sekolahan SMP jam 1. Ke SD tuh kan jalan kaki tuh. Ya. Jaraknya sekitaran berapa ya? Gak jauh sih, setengah jaman. Setengah jam lah. Nah, terus udah tuh kita beres-beres pagi. Beres-beres. Saya tuh datang pagi sama teman ada namanya Rizky. Si Rizky ngejemput ke rumah. Udah tuh ke rumah langsung ke SD saya kan. Di SD mungkin anak-anak semua tuh ada tuh yang lempar di kelas bawah, lempar kayak batu. Lempar tapi bukan batu, kayu. Itu kejadiannya malam atau siang? Siang. Ya. Jadi kayak udah terganggu dari awal gitu. Udah tuh saya biarin lah. Kirain saya kan kucing gitu apa gitu. Udah tuh saya beres-beresin semua kan. Di situ di bawah tuh ada
3 kelas. Yang dipakai cuma 2 kelas, yang satu lagi kosong tuh yang paling ujung. Emang itu ruangan kantor juga. Nah, di situ bunyinya tuh. Awal bunyi si yang dilempar ini. Iya, di situ. Nah, kita beres-beresin tuh semua tuh. Pada datang osis-osis yang lain. Osis yang lain datang. Kayaknya cek aman gak katanya. Aman, cuman kamar mandi doang minus, gak ada apa slot buat kunci. Nah, di situ gak ada. Udah tuh gak ada katanya. Kata saya tuh gak ada, bilang tuh ke guru gak ada, terus langsung beli kunci slot. Udah tuh semuanya beres, kita balik ke SMP kan. Itu hari Sabtu jam 11 kita ke SMP sambil nungguin anak-anak kan yang datangnya jam 12:30 ke SMP. Dari SMP ke SD-nya lagi jam 1 jalan. Sampai tuh ke SD setengah dua kita langsung tuh upacara pembukaan. Pembukaan ya. Ya, pembukaan. Di pembukaan emang ada yang janggal juga. Jadi ada tuh teman saya yang namanya tuh si Alfi. Dia kayak ngigo bahwa di belakang bukan di belakang, bahwa di malam hari itu bakalan ada kejadian gitu. Sorry gue potong. Ya. Dia ngigo ini posisi dia tidur atau kayak posisi sadar gitu. Dia kan naik motor nih sama saya. Naik motor mau beli apa gitu ke warung, mau beli kalau gak salah minyak ya buat masak. Beli minyak tuh, dia ngomong di jalan, katanya gini, pasti malam ada kejadian gitu. Kan saya bingung tuh, langsung tuh saya curiga, jangan gitu Vi, kata saya, takut anak-anak takutin, kata saya gitu. Kan gitu, udah tuh kebakalan meren, kata saya teh gitu. Udah tuh kita balik lagi ke SMP, upacara si Alfi ini tuh gak ikutan upacara karena dia sakit. Tiba-tiba tuh dia pusing katanya. Udah kata saya, udah Pi jangan ikutan aja upacara. Udah tuh dia duduk tuh di musola, kan ini lapangan. Ini di sini gedung, di sini musola ada. Terus musola tuh deket kamar mandi. Dia duduk di situ, udah langsung tuh kita mulai. Nah di situ kan kita upacara nih di lapangan. Iya. Terus ada suara tuh di lantai atas di genteng. Di gentengnya? Iya, tapi kita bukan pakai genteng apa ya? Kayak seng. Ya, breng tuh. Kan anak-anak pada kaget tuh kan di lapangan. Upacara tercela lah. Langsung saya sama wakil ketua OSIS ke atas, naik tangga tuh ke lantai 2, ngecek semua kelas tuh, kan di atas ada 3 kelas, ngecekin satu-satu, aman tuh gak ada apa-apa. Terus kata saya teh gini, aman itu mah kucing gitu kan. Saya sama wakil ketua OSIS tuh ke bawah tuh langsung lanjutin aja, kan nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Saya ke bawah tuh, terus langsung anak-anak upacara kayak biasa, beres-beres jam 4 sore nih. Ya jam 4 sore. Nah terus langsung tuh kita siap-siap buat salat asar, kan belum salat asar juga. Salat asar, salat tuh anak-anak di atas, di lantai 2 dia salatnya. Nah kita OSIS belum pada wudu. Belum wudu. Saya, teman saya ada 4 orang. Saya, si Alfi, si Rizky, sama si Ikhwan tuh belum wudu tuh, berempat. Di kamar mandi sekolah kan gak ada air, Nah kita langsung ke musola belakang
kan di sekolahan tuh di pinggirnya ada musola juga, musola. Terus kita ke belakang tuh, terus wudhu, udah tuh kita balik lagi ke sekolahan. Udah tuh si anak-anak udah pada beres, udah pada beres sholat. Kata si guru tuh, ada tuh guru IPA katanya, yang belum sholat mana katanya, kan gitu nanyain kita. Ada tuh murid satu katanya, di musola sono pak katanya. Terus pas si murid itu ngomong, saya udah ada di gerbang simpatan, udah di gerbang masuk, dimarahin tuh di situ. Karena Kenapa gak di dalam? Kata saya kan yang bertanggung jawab kan. Kata saya giniin, kan gak ada air pak, tadi habis sama anak-anak. Lain kali ngomong dulu katanya. Kan saya juga udah konfirmasi ke guru yang satu lagi, mungkin gak dikasih tahu kan. Udah saya biarin aja. Ya pak maaf, kata saya gitu. Itu. Jadi alasan lu dimarahin tuh karena sholatnya di tempat yang lain. Bukan sholat, wudhu doang. Wudhu doang. Iya. Terus udah sholat belum, ditanyakan gitu. Belum, kata saya. Udah ke atas sholat tuh berempat lah sholat ke atas ke lantai 2. Di lantai 2 ada tuh kebisingan di jam berapa ya, di jam 4:30 ada kebisingan tuh di ruangan sebelah, di kelas bukan kelas 4, di kelas 3. Kelas 3 yang ada yang ketok-ketok. Ketok pintu begitu. Bukan ketok pintu kan, si tembok bisa dibuka kayak pakai papan. Bisa dibuka tuh, ada yang ketok-ketok. Si posisi kan sholat madhab sana kan, madhab sana di sini tembok, terus pas-pasan di dekat si triplek. Ketok-ketok tuh, ada yang ketok-ketok. Udah tuh dibiarin sampai habis sholat. Kan sholat selesai, masih ada tuh ketok-ketok. Sampai kita wiridan. Wiridan tuh keberhenti tuh. Udah tuh keluar satu orang, teman saya si Iwan, ngecek. Terus dia ke dalam lagi ngomong, tapi gak ada apa-apa katanya. Langsung tuh saya bingung di situ. Apa ya, tadi dicek gak ada apa-apa, ada pagi. Udah tuh langsung ngecek lagi saya keseluruhan semua. Tapi aman, udah apa ya. Situ kita berempat udah punya feeling gak enak. Udah tuh di situ langsung mikirin itu lagi. Maghrib kan, maghrib kita gak wudhu di musola sono, kita wudhu paling awal di sekolahnya ini. Ya kan, si anak-anak yang bukan OSIS kan belajar materi. Nah, materi di situ sampai jam 6 kurangan lah, jam 6 kurang 35 menit. Nah, di situ kita udah wudhu. Saya juga kan yang bilang sama anak-anak, mending OSIS wudhu duluan daripada kayak tadi kan gitu. Wudhu duluan kita. Udah tuh. Anak-anak selesai, anak-anak juga wudhu. Tapi tetap kita sholat terakhir karena kan ngekondusifin si anak-anak buat disuruh sholat. Udah tuh sholat, udah sholat, anak-anak kan kita sholat lagi tuh, tapi bukan berempat, ada sama guru tuh 2, ada tuh yang ketok-ketok lagi. Tempat yang sama? Iya, tempat yang sama, tapi bukan di si triplek, tapi di jendela. Ada tuh berapa kali ketukan gitu, 4 kali pas kita mau atahiyat. Udah tuh atahiyat, udah semua tuh selesai, gak ada lagi ketukan semuanya. Terus langsung tuh kita ke bawah tuh, ke bagian upacara. Kan kalau OSIS gladi lah dibilangnya. Kan kalau upacaranya sih jam 7-an, bukan jam 7, abis isya.
setengah 8 kurang Ya lebih. setengah 8 kurang lebih gitu kan. Habis maghrib ada materi juga. Saya di situ kan mau gladi. Iya. Mau gladi tiba-tiba badan gak enak semuanya. Badan gak enak semuanya gitu. Kayak panas dingin. Meriang gitu ya. Iya. Nah kan saya dibeliin obat sama si Alpi. Saya dibeliin obat, saya minum terus saya langsung tuh upacara gladi. Masih pusing tuh di situ, masih pusing. Tanya lagi lah sama anak-anak, aman gak gitu? Aman kata saya teh gitu. Terus abis itu kan upacara nih, saya pegang obor kan, kayak upacara penyunutan api. Yeah. Nah penyunutan api di situ di kan posisi saya di belah kanan, saya di kanan. Terus di kiri ada kebun. Di kebun tuh saya ngeliat tuh ada yang kayak api gitu. Nah saya kan kaget kan. Nah saya makin diliatin makin kecil. Si api ini? Iya, kan tadinya besar tuh sampai nerangin kebun. Tapi gak tahu ya kalau anak-anak lain lihat atau enggak. Saya bawa happy aja gitu. Dibiarin sama saya. Udah makin diliatin makin gak ada gitu. Udah tuh saya gak pikir apa-apa. Saya gini mulai upacara pas ngebunderin si api unggun kan. Api unggun udah disunut. Yeah. Kita pembacaan Dasa Dharma. Dasa Dharma tuh. Pas saya lihat api tuh langsung pusing tuh di situ. Pusing kan ngebunderin. Udah tuh balik lagi ke posisi awal. Lihat lagi itu masih ada yang di kebun tadi itu. Iya, tapi besar lagi. Sama saya diliatin makin kecil lagi. Nah, di situ saya bingung. Saya nge-freeze di situ, diam. Udah tuh disuruh balik kanan. Udah tuh langsung diem. Terus ada temen si Ajril naik ke lantai 2. Kan ada 3 kelas ya? Yeah. Kelas 1 di kanan, terus yang keduanya di tengah, terus yang ada di kiri. Dia kan lewat tangga yang ke kiri, ke atas. Kan emang di belakangnya itu agak angker. Udah diperingatin juga sama anak-anak OSIS, jangan ke situ. Tapi dia orangnya emang ngeyel. Ngelan gitu. Iya, ngelak. Nah, terus dia ke atas lah sendiri. Dia ngelihat di kebun kan, itu kebun luas kan, ngebunderin sekolahan. Ya. Dia lihat ada sosok pocong di pinggir sekolahan. Dekat kebun-kebun itu? Ya, di lantai 2. Kan di situ banyak pohon pisang juga kan. Nah di situ dia langsung diem ke bawah kayak orang bengong, kayak orang nggak apa ya, kayak kesurupan gitu. Terus tanya sama saya, lihat kenapa itu di atas ada apa kan, dia ngomongnya kayak gugup gitu. Ada apa kan, saya kan penasaran. Langsung tuh si Alfi ke atas, lihat di pinggir tuh kan kelas ada toren. Lihat ke toren. Terus depan muka si pocongnya itu? Iya, depan muka si pocong. Jadi langsung berhadapan-hadapan dengan lu gitu? Iya. Langsung tuh saya histeris kan, teriak langsung. Orang di bawah kagak pada denger kan. Orang di atas juga. Langsung tuh sama si Alpi ditepuk-tepuk ini, sadar, baca istighfar gitu kan gitu. Saya istighfar semuanya, ngomong ke guru, Bu, apa di atas ada sok-sok, saya kayak gitu kan. Apa kamu mah nggak percaya, karena emang orangnya suka bercanda kan.
ke guru gitu. Beneran bu kata saya teh. Kalau gak saya tanya si Alfi. Pi emang bener Pi? Bener kata kan gitu. Siapa emang yang pertama lihat? Si Ajaril. Dia panggil ke sini. Dia juga masih posisi bengong. Jadi kan di situ di lapangan itu ada pohon jambu. Iya. Ada berapa tangkal ya? Ada 3. Ada 3 pohon. Kan di pohon itu kayak ada tempat duduknya, tapi bukan tempat duduk kayak balai gitu, bukan. Buatan buat ngehalangin apa ya? Kalau itu mah buat ituin air. Oh iya. Nampung air. Nah gitu. Dia duduk di situ gini. Pas saya samperin, Jiril kenapa? Diam tuh, gak jawab. Tapi dia nengok pas lo samperin. Nengok. Nah, saya kan otomatis langsung ini kan, langsung penasaran gitu. Apa kata saya gitu. Bilanglah ke guru lagi. Pak, si Ajril itu kenapa? Kenapa emang? Tadi dia habis lihat pocong. Terus langsung dia si guru ini ambil air katanya. Saya ambilin air, dibacain. Bacain. Nih kasih cuciin ke mukanya gitu. Dicuciin sama saya ke mukanya. Tetap tuh si bengong. Posisi dia semenjak lihat si pocong ini, Iya. langsung diem aja gitu. Iya, langsung diem. Kita kan sempet mikir buat balikin dia aja gitu ke orang tuanya. Gak jadi, kata saya jangan, udah malam, rumahnya jauh kan. Jauh. Emang di mana? Nanya ke guru. Gak tahu Pak, tapi kata anak-anak sih rumahnya jauh gitu. Dan saya juga belum pernah ke rumahnya. Terus langsung tuh udah semuanya dibacain. Udah tuh sadar tuh dia. Jiril kenapa? Tadi gua ada yang bawa katanya. Ada yang bawa siapa? Tahu. Tapi aman sekarang. Aman mau pulang nggak? Nggak katanya. Nggak mau pulang. Nanggung katanya. Udah tuh. Gak dibawa pulang nggak jadi. Udah tuh semua selesai sampai aman tentram sampai akhir. Terus ada lagi nih yang bulan kemarin kan Baru bulan kemarin. iya baru bulan kemarin ngadain lagi tuh OSIS. LDKS itu acara kita terakhir buat sertijab kalau terima jabatan ya. Iya buat pertama. Nah acaranya itu tetap di tempat yang sama, kegiatannya juga sama semua tuh. Udah si saya bagian datang pagi juga tuh kemarin, beres-beres semua aman tuh sampai anak-anak datang. Terus datang upacara, udah upacara semuanya ke lantai atas, lantai atas buat tema belajar sekitaran jam 5-an lah sampai jam 5 sore. Iya jam 5 sore sampai jam 6 sampai maghrib. Nah di situ kan saya upacara lagi tuh masih jadi petugas. Kan kita gladi itu pada jam 7 gladi semuanya tuh baris di lapangan. Nah saya kan masih kebagian di posisi yang kiri. Sama seperti tahun lalu. Yang tahun lalu. Nah saya juga masih kelihatan tuh sosok yang tahun lalu. Yang di kebun ini api ini. Iya. Yang api tapi ini lebih besar gitu. Kayak ukuran serumah lah. Saya nggak pikir apa-apa lagi, takutnya kayak kemarin kan. Tapi yang lihat posisi si api di kebun itu cuma lu sendiri atau teman lu juga ada yang lihat? Gua. Cuma lu doang lihat. Kan gue tanya nih ke anak-anak, kan di pinggir saya cewek kan, dia lihat gak di depan ada apa? Gak ada apa-apa, kan gitu. Udah tuh saya langsung nggak pikirin panjang apa itu. Sama tuh pas ngebunderin pembacaan Dasa Dharma, melihat api itu kayak gimana ya, kayak mau nyerang ke kita. Jadi si api kan gini, api di sini kayak nyerang ke mata kita gitu.
perih kan di situ. Langsung tuh hitam semua. Lu langsung hitam semua gitu Iya. maksudnya. Black out gitu langsung. Ya, tapi kata temen-temen gue masih upacara. Tapi lu nggak sadar Enggak. kata. Tapi kata temen-temen gue masih sadar gitu. Masih upacara sampai lanjut. Sampai beres. Ya. Enggak. Lu nggak tahu semenjak si api yang lu bilang kayak mau nyerang ke mata lu, Iya. langsung lu black out, lu nggak tahu apa-apa lagi di Nggak situ. tahu. Tapi teman-teman lu semua bilang kalau lu tuh masih ada di posisi itu. Iya. Terus gue sadar lagi pas upacara mau selesai. Pas mau balik kanan. Cep. Ada lagi tuh. Pandangan kita ada lagi tuh ke anak-anak. Kok langsung udahan kata saya kan gitu. Pas udahan balik kanan. Pusing tuh langsung di situ. Udah kekelayangan. Terus saya cari saudara saya. Kan di situ ada alumni. Alumni itu masih saudara saya kan. SMK-nya masih sama satu yayasan. Si Alwi mana kata saya. Si Alwi lagi pulang katanya. Udah tuh saya pusing di situ. Gini-gini. Nah, jalan tuh saya ke teman saya si Alfi. Si Alfi lagi duduk, lagi kayak gimana ya? Ngehunjar kata bahasa Sundanya mah. Udah tuh lagi duduk. Saya si Alfi kan kayak gitu kan. Kayak ngigo gitu. Si Alfi mana? Tuh si Alfi lagi duduk katanya. Saya lihat langsung tuh saya jatuhin badan. Udah tuh langsung hitam semuanya. Pingsan. Ya, pingsan. Walaupun ini saya kan emang abis futsal lagi cedera dua-duanya, ngegetruk lagi sama Kebentur tembok lagi. Iya, kebentur. Terus udah black out, putih tuh, ada putih-putih kakek saya. Itu dalam posisi lu sadar atau apa masih dalam posisi pingsan? Posisi pingsan. Oh, lu ngerasa ada yang datang ke lu gitu? Iya. Terus? Posisi pingsan tuh. Cucut saya datang. Siapa? Cucut. Kalau kayak kita mah, nih, mama saya punya kakek. Nah itu cucut kita. Oh. Nah, buyut lah, buyut. Iya, buyut. Terus di situ bilang dia, pulang, mama nyariin gitu. Saya jawab gak mau. Karena saya inget bilangan kakek saya yang masih ada. Kalau ada yang masukin gitu ke saya, jangan diikutin. Dah, saya inget omongan itu. Di situ saya nolak tuh. Ada tuh sosok nenek kayak cewek kayak nenek bertarung sama buyut saya tuh. Berantem. Ya. Di dalam posisi pingsan lu ini. Ya. Berantem tuh. Saya cuman bengong ngepres gini. Bengong. Terus kalah tuh si nenek. Kakek saya nanya lagi, mau ikut lagi gak? Ayo ke rumah, mama nyariin itu. Kayak tegas ngomongnya gitu. Saya jawabnya juga tegas, gak mau. Terus dia kayak mukul saya. Terus langsung tuh ada lagi, saya posisi udah terlentang di musola sekolahan, tapi di gini-gini dipejetin, dikasih kayu putih sama guru semua. Mereka juga pada panik kan. Ada di situ saya bangun tuh muntah di situ, udah diberesin semua, masih lemas. Akhirnya blackout lagi, pingsan lagi kedua kalinya. 2 kali. Terus langsung tuh di situ sekitaran setengah jam saya pingsan. Bangun jam 11. Jam 11 malam. Iya. Kan upacara selesai kata anak-anaknya ya jam 10-an. Setengah 11 saya bangun. Udah tuh badan kayak biasa lagi. Normal lagi. Ya normal lagi. Gak ada kayak, kan orang mah kalau udah kesurupan kayak pegel-pegel gitu, lemas, capek. Tapi saya mah enggak. Biasa aja. Kayak biasa gitu. Udah tuh di situ kayak biasa lagi aja. Tapi yang anehnya saya gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong? Kayak ada yang ngunci.
kekunci tuh mulut, kayak pita suara tuh kayak gak ada. Itu maksudnya yang bikin lu jadi nggak bisa ngomong itu kekunci itu dari posisi lu kesurupan, terus lu pingsan, lu bangun itu udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Karena apa? Karena saya juga kan bingung di situ. Ah. Saya dalam hati, ya Allah ini gimana? Sambil baca istighfar. Tegur istighfar. Saya juga dengar. Dengar bisa tapi ngomong nggak bisa. Enggak. Itu masih terlentang. Masih tiduran. Istighfar kata guru itu. Saya dalam hati, ini gimana? Saya kan gitu kan. Apalagi kan kalau emang dari awal saya tuh emang gak dibolehin ikutan, emang lagi sakit sama orang tua lo. Iya. Takutnya emang orang tua udah bilang kan, takutnya ada kayak gitu hal. Udah saya ngeyel. Saya juga kan ketua OSIS. Saya tuh kan gitu. Udah tuh orang tua izinin. Akhirnya kan kejadian juga kan. Udah tuh saya gak bisa ngomong, gimana dalam hati gitu. Itu berapa lama lu gak bisa ngomong seperti itu? Sekitaran setengah jaman. Itu bener-bener diem aja gitu, gak ada? Diem, gak ada apa-apa. Terus saya bilang lah, kan saudara saya udah balik tuh si Alwi. Ditulis di kertas, Wi tolong bacain ini khususon gitu. Hadiahin ke Buyut. Biar bisa ini gak bisa ngomong gitu. Udah tuh dikasih. Sama si Alwi dibacain. Dia wudu, bacain ke musola. Udah tuh dia balik lagi saya bisa ngomong kayak biasa. Setelah dibacain itu? Iya. Udah tuh setelah itu semuanya aman, gak ada apa-apa lagi. Kan disitu juga saya bersyukur kan. Saya kira datang ke rumah gak ada bakalan apa-apa lagi kan. Saya di rumah sakit. Setelah dari LDKS ini? Ya, 1 minggu. 1 minggu? Iya. Sakitnya sakit medis atau sakit? Sakit medis. Medis, panas dingin gitu, meriang begitu. Tapi kata kakek saya mah ada yang nempelin. Iya. Terus di situ suara gak ada. Ada cuman kayak suara serak gitu. Serak banget gitu. Udah tuh kayak gitu. Sakit 1 minggu. 1 minggu diobatin tuh sama dokter, gak ke obat-obat gitu. Udah kesana, udah kemana-mana. Udah tuh sama kakek saya tuh diobatin. Pakai air. Kayak malamnya tuh kan itu diobatin pas subuh. Malamnya kakek saya bukan betapa ya, kayak minta pertolongan gitu di kamarnya. Saya juga ngeliat sih. Terus udah tuh dimandiin sama saya, mandi. Udah langsung normal lagi. Terus kata kakek saya nanya, mata batin dibuka. Terus saya diem tuh, gak berani jawab. Mata batin dibuka 2 kali tuh. Saya diem. Iya kata saya teh. Ngebuka sendiri, tutup lagi. Udah tuh ditutup. Yang nutup lu atau kakek lo? Kakek lo yang nutup sampai sekarang? Iya. Berarti secara nggak langsung lu sadar lu punya indera keenam? Sadar. Iya. Lu bisa ngebuka dan nutupnya sendiri atau harus bantuan orang lain? Kalau ngebuka bisa sendiri, kalau nutup harus bantuan dari kakek. Seperti itu. Jadi dari semua yang lo alami ini, gue punya banyak pertanyaan buat lo, ya kan? Punya banyak pertanyaan, terutama dari mata batin, ya kan? Iya. Lu bisa ngebukanya sendiri, tapi saat nutupnya harus bantuan dengan orang lain. Iya. Karena kan kalau di posisi mata batin itu harus udah kayak yang ahli lah. Ya gitu. Kalau kayak saya kan cuman bisa ngebuka nih. Soalnya kan dari kakek juga emang pernah ngomong gitu. Kamu bisa ngebuka tapi gak bisa nutup. Itu. Cara lu ngebuka mata batinnya seperti apa? Penasaran. Jadi kan saya penasaran nih. Sini ada apa ya? Kan kayak
kejadian tuh yang pocong penasaran itu. Oh, cuma karena berawal dari lu penasaran sampai mata batin lu terbuka. Iya. Tapi lu nggak bisa nutupnya lagi, Iya, harus nggak dibantu bisa. sama kakek lu. Iya. Oke, gokil juga berarti ya. Bisa buka mata batin sendiri berarti. Nah, ini kembali ke sekolah lu lagi. Iya. Kalau siang hari nih di sekolah lu dari pagi sampai siang kegiatan sekolah begitu, suasananya seperti apa? Angker kah atau seperti apa? Kalau serem enggak sih, tapi kayak gimana ya? Kayak emang sekolahnya sepi gitu. Oh, sepi. Jauh dari pemukiman? Deket Dekat. pemukiman, deket di depan juga ada jalan raya. Oh, Tapi emang sepi gitu. oh sepi. Iya. Emang ruang lingkupnya seperti itu. Iya gitu. Ya kalau pesan dari gue sih, kayak apapun kegiatan yang lo lakuin, mau itu di sekolah, di luar sekolah, yang paling utama tuh izin dari orang tua. Iya. Itu yang paling utama. Iya benar. Ibaratnya kalau boleh dibilang, orang tua tuh ya wakilnya Tuhan. Iya. Di dunia. Iya. Jadi saat lu misalnya orang tua lu nggak ngizinin kayak gini, sekalipun dengan jabatan lu ketua OSIS, ikutin aja. Karena itu kebaikan buat lu. Iya. Saat lu nggak ngikutin apa yang dikasih tahu sama orang tua, lu sendiri ngerasain susahnya kan. Iya benar. Ya kan. Oke bro, dari semua yang lu ceritain, pengalaman lu bisa buka mata batin lu semua, itu buat gue sih ya gokil sih itu. Cerita lu gokil. Oke, terima kasih ya buat ceritanya. Sama-sama. Terima kasih. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan, telah mendengarkan cerita kita dari narasumber kita dari awal sampai akhir. Kini kita hadir di 2 platform. Yang pertama ada di Spotify dan ada di YouTube. Bagi kalian yang ingin ngeklik video kita, kalian bisa klik dan kirim ke Instagram kita. Nanti kalian akan dapat sesuatu dari kita. Oke, see you on next KPR. Bye-bye. Thank you bro. Oh.